Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sastra tradisional. Sebelum melakukan presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizdan Nurusifat sebagai moderator dengan dua teman saya, Diaul Haq Azmi Lutfi dan Irena Rahmadini. Sebelum melakukan presentasi, alangkah lebih baiknya kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ke pengertian sastra tradisional. Sastra tradisional adalah sastra rakyat yang tidak jelas kapan penciptaannya dan tidak pernah diketahui pengarangnya, yang diwariskan secara turun-menurun, terutama lewat sarana lisan maupun tulisan. Dan yang kedua ada karakteristik sastra tradisional. Sastra tradisional memiliki karakteristik cerita yang berubah-ubah, dalam arti oprot pencerita yang dapat kemudian menambah atau mengurangi isi dari cerita karena hanya diwariskan. Sastra tradisional ini hadir untuk memberikan pengajaran, sebab masyarakat pada zaman dahulu menjadikan sarana lisan yang bergerak dari mulut ke mulut merupakan sarana terpenting untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Nah, yang ketiga ada jenis sastra tradisional. Pertama, ada pepatah atau peribahasa. Yang kedua ada cerita binatang, yang ketiga cerita rakyat, yang keempat mitos, yang kelima legenda, dan yang terakhir nyanyian rakyat. Pepatah atau peribahasa akan disampaikan oleh Azmi. Silakan Azmi. Lalu kita masuk ke jenis-jenis sastra tradisional. Yang pertama ini ada pepatah atau peribahasa. Secara pengertiannya, pepatah ialah kata-kata bijak yang terdiri atas satu atau dua kalimat yang berisikan tentang segi kehidupan. Tentunya menggambarkan suatu kebijaksanaan hidup dari budaya tertentu. Beberapa pepatah yang sering kita dengar seperti contoh, tong kosong nyaring bunyinya. Artinya ini adalah banyak berbicara namun tidak memiliki isi atau ilmu. Yang kedua adalah cerita binatang. Cerita binatang ini dianggap sebagai cerita tertua, karena binatang dapat dianggap sebagai makhluk yang sejak awal menemani manusia. Dengan binatang, manusia itu dijadikan penolong, teman, musuh, yang menakutkan bahkan menjadi makanan. Itulah sebabnya kita banyak mengenal cerita fantasi tentang binatang yang piawai berbicara seperti manusia memiliki akal, memiliki emosi, dan sebagainya. Bahkan digunakan sebagai perlambangan dan teladan tentang hidup manusia. Jadi dibuatnya cerita binatang ini adalah bertujuan untuk menyampaikan pesan, tetapi lebih kepada kita harus mencontoh binatang, padahal kita tuh lebih di atas binatang gitu. Kita harus lebih baik dari apa yang dicontohkan dalam cerita tersebut. Begitu. Yang kedua adalah cerita binatang. Cerita binatang ini dianggap sebagai cerita tertua, karena binatang dapat dianggap sebagai makhluk yang sejak awal menemani manusia. Dengan binatang, manusia itu dijadikan penolong, teman, musuh, yang menakutkan bahkan menjadi makanan. Itulah sebabnya kita banyak mengenal cerita fantasi tentang binatang yang piawai berbicara seperti manusia memiliki akal, memiliki emosi, dan sebagainya. Bahkan digunakan sebagai perlambangan dan teladan tentang hidup manusia. Jadi dibuatnya cerita binatang ini adalah bertujuan untuk menyampaikan pesan, tetapi lebih kepada kita harus mencontoh binatang, padahal kita tuh lebih di atas binatang gitu. Kita harus lebih baik dari apa yang dicontohkan dalam cerita tersebut begitu. Selanjutnya adalah mitos. Mitos atau myth adalah salah satu jenis cerita lama yang sering dikaitkan dengan dewa-dewa atau kekuatan-kekuatan supranatural yang lain yang melebihi batas-batas kemampuan manusia pada umumnya. Menurut Lukens tahun 2003, halaman 26, mitos merupakan sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan-kekuatan supranatural. Selanjutnya macam-macam mitos. Yang pertama, mitos penciptaan. Menjelaskan awal mula kejadian sesuatu. Tiap masyarakat yang berlatar belakang budaya tertentu pada umumnya memiliki mitos yang berkisah tentang awal mula atau penciptanya itu. Seperti mitos Gunung Merapi yang berada dalam tanah Jawa. Yang kedua adalah mitos alam.
menjelaskan hal-hal ilmiah seperti formasi bumi, pergerakan matahari dan bumi, perbintangan, perubahan cuaca, karakteristik bintang, dan lain-lain. Kemudian adalah mitos kepahlawanan. Mitos kepahlawanan mengisahkan tentang seorang tokoh yang menjadi pahlawan karena kualifikasi dirinya yang memiliki keajaiban tertentu di luar nalar kemanusiaan. Tokoh cerita yang ditampilkan adalah tokoh yang memiliki kekuatan supranatural, keajaiban, atau kualifikasi lain sebagaimana yang dimiliki dewa-dewa atau manusia setengah dewa. Selanjutnya legenda. Legenda memiliki kaitan erat dengan mitos. Kerap kali sulit untuk membedakannya. Biasanya dapat diingat bahwa tokoh legenda yang sangat kuat dan menjadi pembela dalam sebuah legenda. Tokoh legenda akan berbuat segala hal untuk membela orang lain dan ia akan melawan yang jahat. Legenda dibagi menjadi 3, legenda tokoh, legenda tempat peninggalan, dan legenda peristiwa. Legenda tokoh hampir serupa dengan mitos kepahlawanan, namun yang membedakan adalah legenda tokoh ini lebih mengunggulkan kepada kekuatan yang dimiliki olehnya. Tokoh-tokoh yang dilegendakan adalah tokoh yang dapat ditemukan dalam sejarah dan dianggap pernah ada di dalam sejarah. Contohnya adalah legenda Jaka Tingkir. Yang kedua adalah legenda tempat peninggalan. Legenda tentang tempat peninggalan atau cerita asal-usul yang dimaksudkan sebagai cerita yang berkaitan dengan adanya peninggalan-peninggalan tertentu atau asal-usul terjadinya sesuatu dan penamaan tempat. Contohnya legenda Tangkuban Perahu. Yang ketiga, legenda peristiwa. Peristiwa-peristiwa yang terjadi kemudian menjadi legenda karenanya. Legenda peristiwa berkaitan dengan peristiwa besar tersebut, tidak dapat dipisahkan dengan tokohnya. Artinya, tokoh-tokoh besar di dalamnya mempengaruhi legenda tersebut. Contoh dari buku legenda adalah Legenda dan Dongeng Nusantara dan kumpulan legenda rakyat Jawa Timur. Selanjutnya, nyanyian rakyat. Pada umumnya, nyanyian rakyat ini tidak diketahui siapa penciptanya, karena saat nyanyian itu diciptakan, rasa kebersamaan masih jauh dipentingkan daripada kepentingan individual. Pada waktu itu, nyanyian rakyat juga tidak dituliskan, maka ia juga mewaris secara turun-menurun, secara lisan dengan dinyanyikan langsung. Masyarakat sangat mendalami nyanyian rakyat yang sudah ada, karena nyanyian rakyat memiliki arti mendalam. Selain itu, nyanyian rakyat ini dinyanyikan dengan kebersamaan sehingga melekat di hati masyarakat. Contoh dari nyanyian rakyat ialah Re Ayo Re, lagu daerah Jawa Timur, dan Tokecang, lagu daerah dari Jawa Barat. Itu tadi penjelasan dari semua jenis-jenis sastra dan sastra tradisional. Sekarang saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi sastra tradisional ini. Sastra tradisional ini merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu yang umumnya disampaikan secara lisan. Karakteristik sastra tradisional ini pada umumnya tidak diketahui pengarangnya karena berkemunculan tidak disengaja dan berlangsung dari waktu ke waktu dan tidak sekaligus seperti halnya penulisan sastra. Sastra tradisional ini memiliki karakteristik cerita yang berubah-ubah dalam arti pencerita yang dapat kemudian menambah atau mengurangi isi bagian dari cerita tersebut karena hanya diwariskan. Nah, sastra tradisional ini hadir untuk memberikan pengajaran sebab masyarakat pada zaman dahulu menjadikan sarana lisan ini sebagai sarana terpenting untuk menyampaikan sesuatu informasi kepada orang lain. Nah, ada jenis-jenis sastra tradisional. Yang pertama ada pepatah atau peribahasa, yang kedua cerita binatang, dan ketiga cerita rakyat, yang keempat mitos, yang kelima legenda, dan yang terakhir nyanyian rakyat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.